Bab 416. Wanita yang dia peduli. Suara yang tiba-tiba muncul itu membuat semua orang terkejut. Suara siapa lagi ini? Audrey Han sangat familiar dengan suara ini. Kemudian sesosok pria tinggi itu berdiri di hadapannya, seperti mewakilinya menghadapi ribuan pasukan lawan. Golden Ye. Kenapa dia datang? Awalnya wajah Yorukin sudah terlihat tidak berdaya, karena dia juga tidak suka dengan sifat Deborah, sehingga dia terus membantu Audrey Han untuk membujuknya. Hanya saja dia tidak menduga Golden Ye tiba-tiba muncul, dan menatapnya dengan tatapan yang mengkhawatirkan dirinya. Seketika, ekspresi Yorukin langsung berubah. Saat Deborah mendengar ucapan ini, seketika dia langsung menjadi sangat marah, kemudian langsung memelototi orang yang datang tersebut. Pria tersebut sangat berkarisma, tatapannya yang gelap terlihat sangat tajam layaknya mata elang, wajahnya yang tampan sangat menarik perhatian, tetapi di saat ini, pria ini menatapnya dengan penuh penghinaan, dan hawa yang sangat dingin tertuju pada tubuhnya. Tidak tahu kenapa, seketika Deborah merasa tubuhnya menjadi sangat pendek. Dan wanita yang dia marahi tadi ditarik ke belakang tubuhnya, jika dibandingkan dengan tubuh pria tersebut. Tubuh wanita tersebut seketika menjadi pendek, seketika Deborah menjadi merasa tidak senang, kenapa bisa seperti ini? Bukankah dia hanya seorang karyawan biasa saja, tetapi mengapa ada seorang pria yang begitu hebat melindunginya? Berpikir sampai sini, Deborah dengan kesal berkata, pria tampan ini, tolong ketahui dahulu kondisi sebenarnya baru menasehati orang lain, wanita ini yang menabrak mobilku, dan dia juga ingin menelepon polisi. Kemudian ponselnya terjatuh dan memintaku untuk mengambilkan untuknya. Apakah ada orang yang seperti ini? Oh. Golden Ye mengangkat alis dan tersenyum dingin. Sebelum dia berbicara, ekspresi Yorukin yang berada di sampingnya sejak awal sudah berubah, kemudian menarik Deborah ke samping. Jangan berbicara lagi. Orang ini tidak bisa kita usik. Mendengar ucapannya, Deborah menjadi semakin kesal, siapa orang yang tidak bisa aku usik? Yoru, kamu lihat mereka sudah menggangguku, dan kamu masih tidak membantuku. Aku beritahu kalian, jika sudah menggangguku, maka jangan pikir kalian bisa hidup di kota utara. King's Court juga memiliki kekuasaan di kota utara. Deborah dapat merasa tenang karena berada di samping Yorukin. Terlebih lagi dia ahli dalam mengendalikan pria, sehingga Yoru selalu patuh dengannya. Jika dia tidak senang dengan seseorang maka dia dapat menghabisi orang itu. Deborah, jangan berbicara lagi. Wajah Yorukin menjadi serius, tatapannya dipenuhi dengan kekesalan. Deborah dibuat terkejut olehnya, dan matanya menjadi merah. Yoru, kamu kenapa? Apakah yang aku katakan salah? Mereka sudah mengusikku, maka kita dapat membuat mereka tidak dapat hidup lagi di kota utara. Dahulu kamu selalu menyayangiku, tetapi kenapa kamu sekarang memarahiku? Tekanan yang menyebar dari tubuh Golden Ye sudah membuat Yorukin ketakutan. Meskipun King's Court memang memiliki kekuasaan di kota utara, tetapi jika dibandingkan dengan Yes Corp yang berada di atas langit ini, maka mereka sudah layaknya awan dan tanah, siapapun tidak berani mengusik keluarga Ye. Terutama saat Yes Corp sudah diambil alih oleh Golden Ye. Pria yang sangat kejam, dan memiliki tatapan yang tajam dan mengerikan ini, siapa yang berani mengusiknya? Bukankah ini sama saja meminta untuk menghancurkan diri sendiri? Yorukin tidak peduli dengan pikiran Deborah, kemudian segera berjalan ke depan Golden Ye, dan dengan ketakutan. Tuan Ye, Deborah masih tidak mengerti apa-apa. Ucapannya tadi hanya omong kosong, tolong kamu jangan mempedulikannya. Omong kosong. Golden Ye tersenyum dingin, jika bukan karena bantuanmu, apakah dia akan membicarakan hal itu? Yorukin, sepertinya King's Court sudah ingin berselisih dengan Yes Corp. Mendengar ucapan tersebut, seketika Yorukin terkejut, wajahnya sudah memucat. Tuan Ye, kamu salah paham. Bagaimana mungkin King's Court dapat bermusyawarah dengan Yes Corp?
Terlebih lagi kita sama sekali tidak memiliki hubungan dalam hubungan bisnis, dan juga, wanita di belakangmu itu. Yorukin sedikit melirik Audrey Han yang berada di belakang tubuhnya. Sekali lagi melihatnya aku akan mencungkil bola matamu. Golden Ye memarahinya. Kemudian Yorukin segera menarik pandangannya, langkah kakinya sudah sedikit bergetar. Saat pertama kali melihat wanita itu, dia sudah merasa ada aura yang elegan dari tubuhnya, tatapannya berbeda dengan orang lain, oleh karena itu dirinya tidak ingin mempersulitnya, hanya saja tidak disangka Deborah membuat masalah menjadi besar seperti ini. Yorukin juga tidak menduga kemunculan Golden Ye, terlebih lagi dia mengeluarkan nama besar Yes Corp. Audrey Han yang berada di belakang tubuh Golden Ye. Ada apa ini? Kenapa Golden Ye tiba-tiba muncul di sini? Bukankah dia sudah berpamitan dengannya? Saat ini, dia seharusnya berada di dalam perusahaan baru benar. Jangan-jangan, dia mengikutinya. Bukankah dia telah melihat sisi dirinya yang memalukan itu? Dan juga di saat mendengarnya mengucapkan nama besar Yes Corp dengan garang, Audrey Han benar-benar tidak berdaya. Kemudian dia segera mengulurkan tangannya dan menarik lengan baju Golden Ye. Golden Ye yang sedang sangat kesal, dapat merasakan gerakan kecil dari wanita itu. Kemudian dia menoleh dan menatap Audrey Han. Tuan Ye, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku dapat menyelesaikannya sendiri. Saat mengatakannya suaranya sangat kecil, ini membuat Golden Ye merasa puas. Bagaimanapun dia tidak mempermalukan dirinya di depan banyak orang. Berpikir sampai sini, Golden Ye tersenyum dingin dan berkata, caramu untuk menyelesaikannya adalah membiarkan wanita seperti itu menghinamu. Audrey Han. Ternyata dia ditolak. Di saat Golden Ye sedang berbicara dengan Audrey Han, Yorukin yang berada di samping terus mengamatinya. Seorang pria bersikap dingin yang tidak pernah mendekati wanita di dalam lingkaran bisnis, saat ini ternyata sedang melindungi seorang wanita. Bahkan di saat dia menunduk dan berbicara dengannya, tatapan Golden Ye mengeluarkan rasa lembut yang membuatnya terkejut. Pria yang dikenal tidak pernah mendekati wanita, ternyata hari tidak hanya menggunakan nama besar Yes Corp untuk melindungi seorang wanita, tetapi sekarang ekspresinya saat berbicara, benar-benar terdapat sebuah kasih sayang. Wanita ini mungkin memiliki posisi yang tidak biasa di dalam hati Golden Ye. Berpikir sampai sini, Yorukin seketika merasa hari ini telah melakukan sebuah kesalahan, karena jika benar-benar telah mengusik Yes Corp, maka dia tidak berani membayangkan akibatnya. Melihat Audrey Han tidak menjawabnya, dia merasa puas, kemudian tersenyum, yang patuh, aku akan menangainya. Audrey Han. Apakah dirinya boleh menolaknya? Dia sama sekali tidak ingin terlalu banyak hubungan lagi dengan Audrey Han. Jika dia membantu dirinya, bukankah dirinya akan berhutang budi padanya? Berpikir sampai sini, seluruh sel di dalam tubuh Audrey Han seperti sedang memberontak. Yoru, sebenarnya siapa dia? Kenapa kamu begitu takut padanya? Deborah yang diabaikannya, merasa tidak senang, kemudian dengan mata yang merah memeluk Yoru dan dengan kesal berkata, aku juga tidak ingin mempersulitmu, aku hanya perlu dia meminta maaf padaku saja, kemudian berikan uang ganti rugi untuk memperbaiki mobil, oke? Yorukin ketakutan, meminta wanita milik Golden Ye untuk meminta maaf padanya. Mungkin ini tidak mungkin. Minta maaf. Hehehe, memang harus minta maaf. Golden Ye berkata dengan dingin, kemudian tatapannya tertuju pada wajah Deborah, pungut ponselnya, dan minta maaf padanya. Terdapat aura yang tidak bisa ditolak dari ucapannya, membuat semua orang yang menyaksikan di sana terkejut. Kemudian mereka baru sadar, sejak pria ini datang, ternyata mereka sudah tidak mengatakan apa-apa lagi. Lupakanlah. Audrey Han bukanlah seseorang yang pendendam, terlebih lagi dia sudah terbiasa dengan masalah seperti ini. Jika terus meributkannya lagi, mungkin dia akan berhutang banyak pada Golden Ye. Bersambung.